Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa yang diberikan oleh rumput es misterius adas bintang kepada Huo Yuhao melalui tulang kaki kanannya. Itu khusus digunakan untuk membentuk elemen es. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa tambahan, penting untuk dicatat bahwa adas bintang adalah makhluk roh ratus ribu tahun. Ini berarti bahwa tulang roh yang diberikan kepada Huo Yuhao juga merupakan tulang roh 100.000 tahun. Saat elemen es di udara terbentuk, alat jiwa pengintai udara yang dengan cepat naik ke udara dipengaruhi oleh suhu dan elemen es. Mereka naik lebih lambat saat suhu udara turun secara signifikan. Kaki kanan Huo Yuhao menyala dengan cahaya biru es yang menyilaukan. Proyeksi adas bintang juga menggelembung di belakang Huo Yuhao. Setelah itu, berubah menjadi proyeksi cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Paku es muncul entah dari mana. Itu tampak sangat mencengangkan dari kejauhan. Itu seperti bunga es besar yang terbentuk. Bunga es ini menutupi wilayah yang memiliki diameter hampir 1000 meter. Karena wilayah yang dicakupnya sangat besar, para instruksi jiwa yang mengejar Huo Yuhao secara tidak sadar melambat, dan ekspresi mereka semua berubah. Ketika Mas Roh berkultivasi dan menambahkan cincin roh, mereka umumnya akan menambah keterampilan jiwa tipe domain. Dalam kondisi khusus tertentu, keterampilan jiwa tipe domain bisa sangat berguna, namun keterampilan jiwa tipe domain seperti ini adalah sesuatu yang pertama kali dilihat instruksi jiwa dari Kekaisaran Ryu dalam hidup mereka. Betapa konyolnya jika itu mencapai 1000 meter. Itu 1 kilometer penuh. Paku es memenuhi daerah ini sepenuhnya. Serangan tipe domain seperti itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa mereka bayangkan. Bahkan bisa menyaingi beberapa alat jiwa yang mematikan. Huo Yuhao menghilang saat bunga es mekar di langit. Namun alat jiwa pengintai udara itu menghadapi nasib yang berbeda. Paku es tebal tanpa ampun menembus kulit luar logam dari alat jiwa itu. Bom yang menusuk dan suara goresan menggema di udara. Meskipun tidak semua alat jiwa pengintai udara telah ditelan, kebanyakan dari mereka berkumpul di sini karena mereka mencoba untuk menangkap Huo Yuhao. Lebih dari 60% dari alat jiwa pengintai udara hancur begitu saja. Blokade sebelumnya secara alami tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Huo Yuhao memberikan kesempatan yang fantastis? Dia dengan cepat mengubah arah. Adas bintang, aku tidak mengharapkan ini. Tulang roh yang kamu berikan kepadaku ini sebenarnya sangatlah kuat. Huo Yuhao memuji adas bintang saat dia naik. Serangan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari 30% kekuatan jiwanya, namun Huo Yuhao sangat sadar bahwa dia tidak mungkin membuat kerusakan sebesar itu jika dia hanya menggunakan 30% dari kekuatan jiwanya untuk menyerang. Serangan sebelumnya sepenuhnya bergantung pada bantuan adas bintang. Adas bintang memberi Huo Yuhao 2 cincin roh dan 1 tulang roh. Awalnya Huo Yuhao tidak menaruh terlalu banyak harapan di dalamnya. Pada titik tertentu, ia bahkan melupakan 2 keterampilan jiwa yang datang dari tulang kaki kanannya. Lagi pula, dia sudah memiliki Tianmeng, permaisuri es, dan permaisuri salju. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada adas bintang, namun Huo Yuhao secara bertahap tumbuh untuk memahami arti sebenarnya dari asal es setelah bimbingan permaisuri salju. Terkadang, kekuatan bukanlah segalanya. Hal terbaik adalah sesuatu yang paling cocok pada saat dibutuhkan. Serangan sebelumnya sebenarnya adalah efek gabungan dari 3 keterampilan jiwa di antara 2 cincin roh yang diberikan rumput es kepada Huo Yuhao. Cincin roh ke-6 membawa keterampilan jiwa yang disebut sebagai peningkatan es terbaik. Ini membantu Huo Yuhao untuk sangat meningkatkan kekuatan es pamungkasnya. Cincin roh 100.000 tahun umumnya datang dengan 2 keterampilan jiwa, tetapi adas bintang adalah makhluk roh tipe tanaman
Itu memiliki keterampilan jiwa bawaan lebih sedikit dibandingkan dengan sebagian besar monster tipe binatang biasa, dan ada juga dua keterampilan jiwa di tulang kaki kanannya. Itu tidak memiliki keterampilan jiwa tambahan untuk berunding dengan Huo Yuhao. Dua keterampilan jiwa lainnya yang mulai berlaku sebelumnya berasal dari tulang kaki kanan. Salah satunya disebut sebagai koagulasi es adas bintang. Keterampilan jiwa ini sangat efektif bersama dengan peningkatan es terbaik. Itu juga merupakan alasan penting mengapa Huo Yuhao bisa mencakup area yang sangat luas. Adapun paku es yang muncul, mereka datang dari keterampilan jiwa lain dari tulang kaki kanan yang disebut sebagai adas bintang dorongan maha kuasa. Satu serangan sudah cukup. Lebih dari 60% dari alat jiwa udara Legiun Seru Jiwa Phoenix telah dihancurkan. Huo Yuhao merasa senang. Ekspresi suram di wajahnya ketika dia dikejar sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Tanpa detektor osilasi yang menguncinya dan dengan imitasi yang melindunginya, mendeteksinya akan sangatlah sulit. Instru jiwa di bawah mencoba menggunakan dua putaran serangan tipe domain tetapi tidak berhasil. Akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali ke markas mereka. Huo Yuhao sangat senang dengan bagaimana dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Ketika dia terbang menuju kota naga, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, jika pertarungan sebelumnya ada di tanah, atau jika orang-orang yang mengejarku jika lebih dekat, aku bisa langsung menggunakan teknik ledakan esku. Setelah ada bintang dorongan maha kuasa aku dirilis, mereka akan benar-benar hancur berantakan. Bagaimana jika aku menggunakan kombinasi ini di pangkalan militer Kekaisaran Ryu? Aku seharusnya bisa menyebabkan kerusakan yang cukup banyak pada mereka. Selama ini, Huo Yuhao tidak menggunakan serangan tipe domain langsung. Setelah mencoba kali ini, ia dihargai dengan hasil yang tak terduga. Huo Yuhao lolos dengan gembira, tetapi suasana di Legiun Instru Jiwa Phoenix merasa sangat tertekan. Yuhao tidak akan membayangkan bahwa tenda komandan merah gelap yang dia coba masuki ke dalamnya adalah milik permaisuri Kekaisaran Ryu. Dia adalah mantan teman sekelas dan temannya yang pernah di bawah bimbingan Xuan Ziwen dalam aspek produksi alat jiwa. Ya, dia adalah Jusi. Jusi tampak sangat muram saat dia duduk di kursi utama di tenda komandan. Sejak dia datang ke Kekaisaran Tianhun, dia belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 60% dari alat jiwa pengintai udara telah dihancurkan, dia berdiri dengan marah dan memecahkan gelas kaca yang biasanya dia sangat sayangi. Ada banyak instru jiwa senior dari Legiun yang berdiri di bawahnya, namun mereka semua sangat ketakutan sekarang. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan suara sama sekali. Jusi mencoba menekan amarah di hatinya dan bertanya, "Bisakah seorang memberitahuku apa yang terjadi?" Seorang wanita melangkah maju dan berkata, "Komandan, tampaknya hanya ada satu musuh. Namun musuh ini sangatlah kuat." "Lebih spesifik," kata Jusi dingin. "Ya, musuh ini seharusnya ada di sini untuk melakukan pengintaian. Dia mampu menyembunyikan dirinya menggunakan kemampuannya sendiri atau melalui alat jiwa. Setelah dia memasuki markas, dia tampaknya berniat untuk melakukan pengintaian di tenda ini. Setelah itu, dia menyerang salah satu instru jiwa kita, memicu alat jiwa kita yang terhubung. Kami segera mengepung dan menyerangnya, namun dia sangat licik dan kemampuannya juga sangatlah kuat. Dia berhasil membebaskan diri dari pengepungan kami dan mencoba melarikan diri dengan terbang lebih tinggi. Untuk lebih akurat menemukan posisinya, kami menurunkan garis alat jiwa pengintai udara dan berusaha menggunakan jaring deteksi osilasi untuk menemukan posisinya yang tepat. Segera kami menentukan lokasinya." Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan susah payah, "Kami hampir berhasil." Namun dia tiba-tiba melepaskan semacam keterampilan jiwa yang menghentikan kami dari mengunci posisinya. Setelah itu, dia naik ke langit dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Saat kami mengejarnya, dia mencapai ketinggian yang sama dengan alat jiwa pengintai udara kami. Setelah itu, dia melepaskan keterampilan jiwa tipe S yang menutupi wilayah dengan diameter ribuan meter. Seluruh langit dipenuhi dengan paku es, menghancurkan banyak alat jiwa pengintai udara kami. Tanpa jaring, dia menyembunyikan diri sekali lagi.
kami mencoba menggunakan serangan tipe domain padanya, tetapi itu tidak berguna. Dia berhasil melarikan diri. Juicy tampak sangat serius setelah mendengar laporan ini. Dia mengerutkan alisnya dan mondar-mandir di tenda penyembunyian di pegunungan Mido. Itu juga karena seorang rekan yang berhasil melakukan pengawasan dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memindahkan begitu banyak Feng Hao Dolo, sehingga menyebabkan pertahanan kita kewalahan. Akhirnya kita terjebak di ujung kekalahan. Chan bilang, itu orang yang sama. Atau apakah Starlo dan Tiando menemukan metode menciptakan alat jiwa yang dapat membantu penyembunyian? Saat Juicy selesai berbicara, Juicy berhenti sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi termenung di wajahnya. Pertahanan gagal. Pegunungan Mingdo sebenarnya memiliki dampak besar pada situasi keseluruhan Kekaisaran Ryu dalam perang ini. Mengingat status tinggi Dewa Kematian Dolo, Ye Sisui tidak ada yang berani menanyainya sama sekali. Ye Sisui tidak mengungkapkan detail pertarungan. Dia hanya menyebutkan bahwa Starlo memiliki seorang Mas Roh yang sangat mahir dalam penyembunyian, yang menggunakan metode khusus untuk menyelinap ke Pegunungan Mingdo. Selain itu, Mas Roh ini membawa banyak Feng Hao Dolo dan menyebabkan kerusakan signifikan pada garis pertahanan di Pegunungan Mingdo. Untuk mencegah kerusakan pada Dewa Kematiannya, dia memilih untuk mundur. Jawaban ini sangat ambigu bagi Juicy dan sangat mempengaruhi penilaiannya. Namun, meski dia adalah permaisuri, posisinya di Kekaisaran tidak sebanding dengan Ye Sisui. Akibatnya dia tidak bisa melakukan apapun meskipun dia ragu. Dia hanya bisa memohon pada Su Tianran untuk menyelesaikan masalah ini. Su Tianran berusaha melakukan itu, tetapi Ye Sisui tidak mengatakan apa-apa lagi sebagai kaisar. Dia juga tak berdaya. Dia tidak mampu menyinggung gereja Roh Kudus. Dua limit Dolo di gereja Roh Kudus dan banyak Mas Roh Jata adalah fondasi rencananya untuk mendominasi seluruh benua. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Dewa Kematian Dolo. Kekaisaran Ryu memiliki banyak kepercayaan pada kekuatan mereka secara keseluruhan dalam perang ini. Penemuan alat jiwa yang terhubung memberi mereka keuntungan absolut. Namun dalam hal kekuatan pertempuran tingkat tinggi, Kekaisaran Ryu tidak memiliki cukup untuk mengalahkan 3 kekaisaran nasi benua Dolo dan Akademi Shrek. Karena itu, mereka harus bergantung pada kekuatan gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus sangat hebat tanpa membahas hal-hal lain. Keberadaan Dewa Kematian Dolo Ye Sisui dan Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao berarti mereka memiliki 2 limit Dolo. Itu sudah cukup untuk mengintimidasi Feng Hao Dolo yang tak terhitung jumlahnya. Dari perspektif Juicy, jika tidak ada insiden yang tidak terduga, tidak akan ada masalah dengan Ye Sisui di Pegunungan Mingdo. Tapi siapa yang tahu bahwa Kekaisaran Starlo berhasil menerobos? Setelah itu, Adipati Remah Putih telah menggunakan strategi yang sangat berbisa dan Juicy masih ditahan, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Adipati Remah Putih telah mengerahkan 5 legiun Mas Roh dengan 30 tentara dalam satu tim. Dia membagi mereka untuk pergi jauh ke Kekaisaran Ryu dan menghancurkan banyak hal. Mereka fokus pada menghancurkan lumbung dan gudang senjata Kekaisaran Ryu di kota-kota mereka. Kekaisaran Starlo memiliki hampir semua Mas Roh dan kekuatan destruktif mereka mengerikan. Setidaknya ada 150 unit Mas Roh yang tersebar di wilayah Kekaisaran Ryu. Mereka mundur setelah diserang dan mereka segera melarikan diri keluar cakrawala. Mereka tidak memberi Kekaisaran Ryu kesempatan untuk membunuh mereka. Mereka telah menyebabkan banyak kerugian bagi Kekaisaran Ryu setelah lebih dari sebulan. Keluarga Kekaisaran Ryu harus menarik kembali legiun seluruh jiwa. Karena itu, untuk mempertahankan wilayah mereka, mereka bahkan mengerahkan 2 legiun seluruh jiwa Kekaisaran mereka yang adalah kartu traf mereka, sehingga mereka dapat mengelilingi pasukan Starlo dan membantu serta membangun garis pertahanan. Hanya pada saat itulah mereka mampu menekan Mas Roh yang menyamar di wilayah mereka. Tetapi mereka sedang dalam kebuntuan saat ini. Kekaisaran Ryu hanya bisa menggunakan sejumlah besar alat jiwa pengintai di udara dan mengandalkan pengintaian mereka untuk bertarung melawan Mas Roh Kekaisaran Starlo di wilayah mereka. Namun alat jiwa pengintai udara mahal untuk dibuat. Wilayah Kekaisaran Ryu membentang di atas tanah yang sangatlah luas, sehingga mereka tidak mungkin menutupi setiap inci tanah. Kalau tidak, strategi Dai Hao tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi.
Tidak ada yang cocok melawan Dewa Kematian Doulo dalam pertempuran langsung. Tetapi Dewa Kematian Doulo hanyalah manusia biasa dan bukan benar-benar dewa. Dia tidak bisa meregangkan kekuatannya untuk menutupi area yang terlalu luas. Kekaisaran Ryu hanya bisa mempertahankan situasi mereka saat ini karena Kekaisaran Starlo menahan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan invasi. Dan ini terutama benar karena Kekaisaran Ryu tidak berani menyerang ke arah Akademi Shrek. Bahkan Gereja Roh Kudus takut dengan Akademi Shrek. Tiga Kekaisaran Nasi Benua Doulo tahu tentang pertempuran Shrek melawan gelombang binatang hutan Stardo, dan Kekaisaran Ryu juga menerima informasi serupa. Sutianran menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar bahwa Shrek telah mendorong mundur pasukan besar dari hutan Stardo, dan ketika dia mendengar bahwa Dewa Naga Doulo Mu'en telah muncul kembali, naga suci kegelapan dan Dewa Kematian Doulo Yeshisui sudah lama mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu di antara mereka dapat didiskusikan atau diselesaikan, tetapi mereka tidak akan pernah berpartisipasi langsung dalam menyerang Akademi Shrek. Sutianran tidak memiliki kedua lini Doulo dalam perangnya melawan Akademi Shrek. Sampai sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran terbuka melawan Akademi Shrek. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.